Anime ini bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Kurusu yang terbangun karena alarm. Di samping Kurusu terdapat seorang gadis yang bernama Mia. Mia merupakan spesies non-manusia dengan tubuh bagian atas seperti wanita dan bagian tubuh bawah seperti ular. Kurusu mengambil kesempatan untuk memijat ekornya yang membuat Mia terangsang dan dia kehilangan cengkramannya. Dia mencoba melarikan diri, tapi dia kembali menangkapnya, meletakkan wajahnya di antara dadanya. Dan di setiap ruangan rumah Kurusu sangat besar, sehingga tubuh ular Mia yang besar bisa muat di dalam rumahnya. Secara hukum, manusia tidak diperbolehkan berhubungan intim dengan spesies non-manusia. Saat Kurusu membuat sarapan, dia mendengarkan berita dan reporter menjelaskan bahwa undang-undang telah disahkan agar manusia dapat berinteraksi dengan spesies non-manusia. Spesies non-manusia seperti Mia perlahan-lahan bisa menjadi bagian dari budaya manusia tanpa menimbulkan banyak masalah. Tiba-tiba, dia terkejut melihat koordinatornya Smith yang memberinya hak asuh atas Mia. Dia di sini untuk memastikan Kurusu tidak terlibat bahaya dan tidak terlibat dalam aktivitas yang terlarang. Kemudian Mia muncul, dia meraih Kurusu dan menyuruh Smith pergi dari rumahnya. Mia kemudian mengundangnya untuk menjalin hubungan intim dengan memegangnya erat-erat. Namun cengkraman Mia begitu kuat hingga bahu Kurusu terkilir. Kemudian saat kencan, Mia mengajak Kurusu ke toko pakaian dalam. Awalnya Kurusu tidak mau, tapi Mia tidak membiarkannya pergi. Dia bahkan menyeretnya ke ruang ganti dan menanyakan bra mana yang cocok untuk dipakainya. Kurusu kemudian tiba-tiba meninggalkan ruang ganti, tapi secara tidak sengaja Kurusu membawa celana dalam Mia bersamanya. Kemudian mereka meninggalkan toko dan melanjutkan perjalanan menuju ke hotel. Di kamar hotel, Kurusu berhasil mengendalikan keinginannya. Mia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak peduli jika Kurusu menyakitinya atau berhubungan intim dengannya. Kemudian, keesokan paginya, spesies burung non-manusia lainnya bernama Papi. Ia memiliki tubuh bagian bawah seperti elang dan tubuh bagian atas seperti wanita. Dia membawa Kurusu bersamanya, membuat Mia kaget dan marah saat Papi membawanya ke rumah pohonnya. Kurusu bertanya kepada Papi, di mana pengasuhnya? Dan Papi mengatakan padanya bahwa mulai sekarang Kurusu adalah pengasuhnya. Kurusu memberitahunya bahwa dia dalam masalah besar. Mendengar hal itu, Papi menjatuhkan es krimnya. Kemudian Papi menangis kecewa karena dia bahkan belum menggigitnya sama sekali. Kurusu kemudian menawarkan es krim miliknya yang berbentuk batang kepadanya. Papi kemudian berlutut dan mulai menjilati es krim milik Kurusu, bahkan tanpa memegangnya. Hal ini menarik perhatian banyak orang. Mereka menyebut Kurusu mesum. Mia yang cemburu tiba-tiba datang di sana, dan kedua gadis itu mulai berebut Kurusu. Tiba-tiba mereka mendengar tangisan gadis kecil yang ketakutan yang tersangkut di dahan pohon. Mia dan Papi melihat kesempatan ini untuk membuat Kurusu terkesan. Saat Papi mencoba terbang, dia terjatuh karena sayapnya basah. Kemudian Mia mulai memanjat pohon itu untuk menyelamatkan gadis itu. Namun Mia menakuti gadis itu dan gadis itu terjatuh. Kemudian seorang petugas polisi tiba dan ketiganya memberitahu bahwa gadis yang dia cari sudah terselamatkan. Petugas tersebut menanyakan di mana pengasuh mereka dan Kurusu mengatakan kepadanya bahwa dia merawat mereka berdua. Petugas kemudian meminta surat hak asuh yang membuat Kurusu berkeringat dan gugup. Keesokan paginya, Kurusu berangkat berbelanja. Dia bertemu dengan seorang gadis yang sangat besar, seperti kuda, bernama Centauria. Sayangnya, Centauria juga bersikeras untuk menjadikan Kurusu sebagai tuannya. Saat Kurusu dan Centauria sedang berbicara, seorang perampok merampas dompet seorang wanita. Centauria berlari, namun Kurusu ikut mengendarainya, dan dia berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kurusu mengira dia akan jatuh, jadi dia memegang Centauria dengan erat. Namun, perampoknya juga mengalami kecelakaan, sementara Kurusu dan Centauria menabrak gerbang masuk toko dan terjatuh. Keesokan pagi, Kurusu terkejut dan meminta pengampunan Centauria karena telah menungganginya, tapi Centauria segera memaafkannya.
Keesokan harinya dimulai dengan pertarungan antara Mia dan Centauria, sementara Papi lelah mempelajari semua aturan manusia. Saat itu malam bulan purnama dan para gadis kehilangan kendali atas hasrat mereka. Jadi mereka memulai misi untuk merayu Kurusu. Papi meloncat melalui jendela dan Centauria mendobrak pintu. Para gadis berkelahi memperebutkan Kurusu. Kurusu kemudian memanggil Smith dan menanyakan apa yang harus dilakukan. Smith berkata dia harus memilih antara gadis tersebut agar mereka berhenti berkelahi. Kemudian keesokan paginya, Kurusu dipenuhi dengan perban. Kurusu berbicara pada para gadis bahwa mulai hari ini dia akan mengencani semua gadis dan mencari mana yang akan dia nikahi.